Nah, sisi kanan normal, Mm-mm. sisi kiri normal, belakang normal. Nah, ini bolong. Nah, sini kan tipis. Keramas pakai air yang sangat panas misalnya ya, air parut panas bisa bikin rontok juga itu. Jadi memang hair dryer terlalu dekat dengan keadaan di mana panasnya benar-benar panas itu juga nggak boleh. Jadi memang sepertinya sederhana semuanya, tapi kalau dilaksanakan terus-menerus pasti akan ada efek buruknya. Di pasien sih rata-rata memang dengan zaman sekarang nih paling sering adalah stres. Kalau jadi ada perbedaan antara stres dengan yang genetik. Kalau stres biasanya ya itu tadi dalam beberapa bulan atau tahun kadang-kadang langsung rontoknya hebat. Tapi kita tetap harus gali lagi apakah ada masalah di keluarganya, apakah memang beban kerja menumpuk di akhir-akhir minggu ini, kemudian tidurnya lagi tadi gimana tidurnya, kadang-kadang kan tidurnya bener tapi mungkin kurang waktunya, tidurnya tidak sesuai waktu yang disarankan, itu juga sangat amat ada stres ya. Pernah gak sih ngerasain lagi padat-padatnya, semua lagi bertambah, kerjaan lagi bertambah, tahu-tahu ada yang berkurang, rambut kita berkurang. Di saat semuanya lagi berfokus ke kita, semua tanggung jawab berfokus ke kita, tahu-taunya yang bikin insecure adalah saat di kamar mandi ketemu banyak rambut berjatuhan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang mungkin sepele tapi sangat besar untuk orang yang merasakan. Bersama kita di Obral Kesehatan, saya Azhar. Dan bersama saya Dr. Adi Winata. Yuk kita obral dengan topik karir menanjak, rambut menipis. Apa hubungannya? Telah hadir bersama kita Dr. Prawindra Irawan, spesialis dermatovenerologi dan estetik. Dan juga Mas Noval sebagai narasumber tamu kita. Mungkin sebelum jauh nih Mas, kita perkenalan dulu. Dokter boleh nggak dikenalkan lebih lanjut tentang mungkin tempat praktik dokter di mana atau mungkin sosial media dokter? Baik, terima kasih Dr. Adi. Jadi saya Dr. Prawindra Irawan. Kebetulan saya praktek di Rumah Sakit Immanuel dan di RH Klinik Cimanuk Bandung serta di Istana Plaza Bandung. Sosial medianya dong? Sosial media saya ada 2, Kiwang75 Siap. dan Dokpraw. Wah mantap, jangan lupa nih di follow ya. Follow ya. Dokter Prawindra, mungkin kalau saya lihat kan di sosial media lebih dikenal dengan Dokter Kiwang. Yes. Boleh nggak kalau di sini kita panggilnya Dokter Boleh Kiwang? dong. Oke, thank you Dok. Ya mungkin cukup ya. Satunya lagi perlu dikenalin? Ini kayak wajah lama tapi harus dikenalkan. harus dikenalkan. Bener nih. Oke, ayo Mas Noval boleh diperkenalkan nggak siapa namanya, kemudian mungkin latar belakang pekerjaannya seperti apa? Ya, oke. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Noval, biasa dipanggil Noval. Nah, untuk pekerjaan saya ini di administrasi keuangan. Siap. Sosmednya nggak ditanya? Kayaknya nggak usah ya. Oh perlu ya. Oke, boleh. Ayo perlu. Boleh. Instagramnya cuma satu, _novel_. Oke. Luar biasa. Boleh nggak satu lagi mungkin? Nanti ini ada kaitannya soalnya nih dengan tema kita. Mungkin agak sedikit private ya, tapi boleh nggak disampaikan usianya berapa sekarang Mas Noval? OTW 29 tahun ini. 29 ya? Oke, masih. Kok saya jadi muda insecure ya? Mas ya? 29 ternyata. Oke, Mas luar Azhar. biasa. Tapi ini kayaknya ada yang unik ya Mas ya sekarang ya. Gimana Kita ngomong tentang rambut tadi. Yes. Tapi tentang gaya nih, kita wah ini kayaknya bajunya juga baru nih, kita iya nih, dong. kompak nih ya. Keren kan? Wah ini teman-teman kita bisa tetap tampil trendy, tapi tetap ada etniknya nih. Nah kita sekarang ada masuk namanya celosia etnik. Wah Yes. ini batik yang sangat trendy ya, Ya. kekinian sekali. Dan ini bisa dilihat sama teman-teman di Instagramnya di @celosia_etnik. Nah, Mas Bro, nggak cuman batik outer gini doang nih. Wah, apa nih? Nih lihat, sampelnya juga udah ada di belakang kita. Iya, bagus-bagus loh ya. Jadi nggak cuma buat laki-laki, buat perempuan juga ada Benar. dan bagus-bagus gitu. Ini contoh aja udah bagus ya, apalagi nanti yang dilihat di etalasenya. Yes. Terus kita juga ada satu lagi nih Dok. Apa tuh? Ini sama tentang gaya hidup yang sehat gitu ya. Oke. Ini ada matcha. Wah, ini kalau kita ngomong tentang matcha yang lagi hype sekarang,
tidak ada yang juga lebih sehat. Wah, ini ada juga yang sehat-sehat nih, yaitu adalah Kyoji Matcha and Tea. Asik. Ini bisa didapatkan di Bandung saat ini ya. Di mana tuh Mas? Di Bandung sekarang ada 2 kayaknya dia, di Jalan Anggrek sama di Serayu. Oke, kalau Instagramnya? Nah, Instagram bisa langsung ke @kyojimatcha. Nah, nanti bisa langsung follow dan bisa lihatlah etalasenya. Keren. Oke. Oke. Dok. Nah, ini kita langsung masuk sesinya ya. Mas, ini kayaknya tegang-tegang Mas Novel, kayaknya lumayan tegang juga ya. Padahal hitungan muka lama juga ini. Sudah langganan. Boleh cerita sedikit mungkin ya. Mungkin ke Mas Novel dulu deh kalau gitu. Mas Novel, ada apa sih? Kenapa rambut itu kadang-kadang mempengaruhi? Ini kita harus ini ya, biar temanya masuk nih Mas Novel. Berarti ini cerita latar belakangnya kenapa bisa terjadi ini kan ya? Oh iya. Oke. Gimana awalnya tuh gimana gitu? Semenjak merantau lah di sekitar tahun 2022 dipanggil di kantor dia. Nah itu kan awalnya merantau mungkin jauh dari keluarga gitu ya. Jauh dari keluarga, terus mungkin juga dapat tekanan juga dari atasan yang lalu ya, bukan yang sekarang. Berbahaya sekali ini. Oke. Nah terus itu kan sebenarnya kan di jam kerja itu kan di jam Senin sampai Jumat jam operasional ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat. Nah tapi sering kali dapat tugas tambahan itu di Sabtu dan Minggu. Nah itu tanpa dibayar lembur. Nah kayak kesiksa aja sih gitu sebenarnya ya. Oke. Berarti ada tekanan. Itu dampaknya izin Mas, boleh nggak ya kira-kira kalau berkenan dilihatin ini dampaknya ke rambut itu seperti apa? Di sisi gimana nih? Lihat ke kamera aja, silakan. Nah, bener. Di sisi mananya ya? Di sini normal ya. Nah, sisi kanan normal, sisi kiri normal, belakang normal. Nah, ini bolong. Nah, sini kan tipis. Padahal dulu rambutnya infonya segondrong apa Mas dulu Mas? Tadi ada contoh ini pernah nonton Warkop DKI Reborn nggak? Ada namanya Almarhum Dono. Oh, segitu Ya, berarti. dulu zaman STM, saya kan dulu STM bagian percetakan. Oke. Itu saya sampai dipanggil Dono. Oh, Dia sekarang ledek jadi seperti Dono. Indro. Sekarang kayaknya Deddy lebih mirip Corbuzier Indro. kayaknya. Lebih botak ya. Oke. Oke. Cukup signifikan ya berarti ya. Di usia yang sekarang 29 tahun. Berarti merasakan 3 tahun ke belakang lah kebotakan ini. Siap. Baru berarti hitungannya. Baru. Kita agak geser dikit nih Mas. Boleh nggak? Boleh banget. Tadi kan mungkin sebagai pengantar ya, Iya. dengan kondisi Mas Noval di usia segini, faktor pekerjaan. Nah, mungkin saya mau geser ke Dokter Kiwang. Dok, kalau kita lihat kan masalah rambut ini mungkin pada sebagian besar orang itu ya ke arah kosmetik ya Dok ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan juga bahwa di balik faktor tersebut itu ada faktor medis atau faktor biologis yang berperan. Itu seperti apa sih Dok? Kenapa rambut rontok itu bisa terjadi sebenarnya? Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau lihat kasusnya Mas Noval ini, sebetulnya sih kalau saya lihat dari gaya hidup ya, pola hidup. Oke. Yang pertama rambut rontok, yang paling pertama adalah stres. Bisa dilakukan karena memang mungkin jam kerjanya sangat panjang. Kemudian harus lembur tadi ceritanya, ini yang paling banyak memang stres. Jadi faktor stres itu berpengaruh Betul. juga ya Dok ya? Kemudian mungkin dengan adanya stres makanya jadi tidak benar, dietnya kurang mungkin, kurang buah-buahan, kurang sayur ya gitu. Ya. Selain itu juga mungkin ada faktor genetik, mungkin bisa terjadi juga. Faktor genetik itu artinya dari keluarga, dari orang Ya. tuanya memang seperti itu juga gitu ya? Betul, Dok, ya? betul. Ya, jadi itu. Oh, baik. Padahal kan apa ya? Kalau balik lagi ke tadi ke stres ya Dok ya. Ya. Apalagi di zaman sekarang nih Dok. Ya. Sekarang ini kan stres itu kayak udah langganan lah kita gitu ya. Udah sahabat karib kita. Betul. Kita udah subscribe seumur hidup sama namanya stres. Tapi kan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan Dok. Nah, apakah memang stres saja atau tadi lebih ke arah stresnya atau lebih ke arah genetiknya Ya. sih Dok? Kalau dari pasien sih rata-rata memang dengan zaman sekarang nih paling sering adalah stres. Oke. Jadi ada perbedaan antara stres dengan yang genetik. Kalau stres biasanya itu tadi dalam beberapa bulan atau tahun kadang-kadang langsung rontoknya hebat. Tapi kalau penanganannya segera dilakukan, misalnya stresnya
dihindari, bisa memanage manajemen stres, Oke. nanti akan kembali lagi semula. Oke. Tapi kalau faktor genetik, biasanya kalau laki-laki biasanya baru rontok usia 40 tahun. Polanya hurufnya M biasanya di depan, Oke. Oh, ke belakang M ke belakang. gini ya, Betul. Dok, ya? Betul M nanti Oke. akan mundur-mundur ke belakang. Beda dengan pada wanita. Kalau wanita di puncak rambutnya biasanya. Di puncak itu di sininya berarti. Ya. Oke. Jadi kalau ini Mas Noval baru berapa? 29, Dok. 29 ya. Tahun ini. Nah ini sebenarnya kerontokan yang sangat dini. Jadi Oke. memang harus segera diobati sebelum semuanya terlambat. Waduh. Semua masih ya, Dok. Karena kenapa? Iya. Karena rambut itu kan indikator kesehatan kan, Iya, indikator iya. kosmetik juga kan. Iya. Kalau nggak ada, bahaya. Ya, paling opsi selanjutnya dibotakin gitu. Dok, tapi saya jadi mau bergeser sedikit nih ke Mas Noval lagi. Mas Noval tadi kan disampaikan faktor rambutnya rontok itu bisa karena stres, bisa karena pola makan yang mungkin juga buruk, kemudian bisa juga faktor genetik. Kalau dari Mas Noval, ada nggak riwayat di keluarga yang sama seperti ini kondisinya? Sempet Dok, belakangan ini nanya ke orang tua gitu. Ya ibu, ini rambut aku kenapa ya kok umur segini tuh udah botak gitu. Apakah ada keluarga besar atau nenek, kakek yang emang ya ada keturunan gitu. Jawaban dari orang tua nggak ada. Oke, tetangga? Nah, kok jadi ke tetangga ya? Ini biar ini aja Nggak Mas ya. ada, nggak Biar ada. kita lebih santai. Iya nggak ada. Oh, tapi nggak ada berarti Nggak ada. di keluarga itu memang nggak ada yang Nggak punya ada. Di riwayat keluarga yang sama. besar nggak ada. Malah justru adik sama kakak rambutnya pada gondrong. I see. Terus kalau tadi mungkin ke faktor gaya hidup ya, pola makan dan lain ya. sebagainya. Apakah tadi karena faktor pekerjaan, karena mungkin dari tekanan pekerjaan itu berpengaruh juga ke pola makan yang buruk atau kebiasaan hidup yang buruk? Kalau pola makan sih emang nggak suka sayur dan sama buah ya saya mah lebih ke daging lah sama Oke. telur gitu. Cuman emang nggak ngerti. Saya juga nanya ke orang tua, Bu kenapa aku nggak suka buah dan sayur gitu. Padahal katanya pas kan pernah nanya juga gitu ya ke teman lah gitu. Emang bener ya kalau misalkan lagi masa hamil gitu si ibu itu kalau misalkan nggak suka sayur dan buah mengalir ke anaknya atau enggak gitu. Iya. Nah Oke. jawabannya ya bener iya, tapi saya nanya ke orang tua cuma nggak suka bubur aja ibu saya. Oke. Nah, tapi kesannya Nah, saya inilah. sayur dan buah. Nah itu Ini bingungnya. pentingnya podcast kita, Iya, bro, ini supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab oleh expertnya langsung. Langsung tenaga Kita langsung ahli. tanya aja nih ke Dokter Boleh. Jimang. Iya. Dok, tadi kan kalau dari Mas Noval ini punya riwayat nggak suka konsumsi buah dan sayur. Yes. Itu pengaruh nggak, Dok? Ya pasti pengaruh karena kalau buah dan sayur itu kan banyak mengandung zat-zat tertentu, Iya. antioksidan. Kalau sayur mungkin ada mengandung zat besi, kemudian vitamin B dan lain-lain yang diperlukan untuk akar rambut supaya kuat. Nah, jadi di sini selain stres juga Mas Noval mengalami diet yang tidak seimbang. Iya. Jadi stres juga saya tambahkan lagi sebelum berlanjut. Ya. Stres juga ada dua. Jadi stres yang pertama karena pikiran, yang kedua karena mungkin banyak begadang. Mungkin Mas Noval banyak begadang nggak? Dibilang begadang kayaknya enggak, tapi kurang tidur aja kayaknya. Kurang tidur. Nah, kalau tidur itu sehari rata-rata berapa jam nih, Mas? Kalau lagi capek banget ya pulang langsung tepar. Tapi kalau misalkan nggak capek bisa jam 1 jam 2 baru bisa tidur, bangun lagi jam 4 atau jam 5. Nah, kemudian dapat 6 jam 8 jam atau kurang dari segitu? Hari-hari biasa kurang, tapi kalau di weekend saya bablasin aja. Misalkan sampai siang udah sampai siangnya tidur lagi. Oh iya. Jadi tidurnya rata-rata sebenarnya jam 10 udah tidur belum atau belum? Enggak, belum. Paling jam 11 ke atas lah baru bisa Oh, tidur. iya. Jadi ini juga dari faktor tidurnya. Oke. Jadi tidurnya tidak sesuai waktu yang disarankan. Ya. Untuk regenerasi sel rambut, sel kulit, segala macam sel, kan setiap hari aktivitas semuanya sel rusak. Ya. Kapan digantinya jam 10 sampai jam 4 atau jam 5 pagi. Nah, Mas Noval ini sering mungkin Malah begadang di begadang. jam-jam tersebut ya, Jadi, Dok ya. betul. Jadi sel-sel yang rusak sehari-hari tidak diganti sama yang baru, akibatnya bertumpuk lama-lama pasti akan menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan. Oke. Begitu pula dengan tadi jam tidurnya kurang. Ya. Nah, jam tidur kurang juga berpengaruh karena rata-rata manusia perlu 6 sampai 8 jam dan tidurnya harus sesuai waktunya yang disarankan. Oke. Kemudian tadi satu lagi yang diet ya. Nah, diet juga harus betul-betul sesuai. Karena tadi sayur nggak pernah, makanan juga Iya. ya, buah-buah juga nggak suka. iya. Jadi itu sangat amat potensi bikin masalah rambutnya sangat besar. Iya. Iya,
Ini jujur Mas Noval, bukan Mas Noval aja kok. Ini saya kalem. sebagai host juga sering ketampar juga Mas. Kayak tadi jam tidur rasa-rasanya saya rutin itu 5 jam dok per hari itu. Dok, cuman boleh dielaborasi lebih detail nggak dok? Soalnya kan tadi ada yang karena pola hidup ya, mungkin ya karena stres dan pola hidup, sama satunya lagi adalah karena genetik. Tadi sudah digambarkan sedikit bahwa yang namanya genetik itu ya umumnya di angka 40 tahun ke atas gitu, dan ada pola bentuk yang M tadi dan yang cewek di atas gitu. Tapi ada nggak dok mungkin tanda-tanda lainnya, terutama buat penonton nanti ya, ada yang masih muda, ada yang udah milenial atau gen boomers dan macam-macam. Apakah yang paling membedakan ketika itu dikatakan genetik dan dikatakan ini akibat stres atau pola hidup dok? Apakah jadi kuantitas rambut yang jatuhnya, bentuk yang rontoknya atau gimana ya dok ya? Jadi kalau untuk yang karena genetik tadi, biasanya memang polanya tuh hurufnya M pada laki-laki. Jadi kerontokannya bertahap biasanya, nggak langsung cepet ya. Kalau untuk yang tadi yang karena stres, itu bisa cepet langsung. Lebih cepet biasanya sih. Jadi rambut itu kan punya 3 fase, anagen, telogen, sama katagen. Nah kalau normalnya kan anagennya lama nih. Nah ini karena stres-stres terus bertumpuk, jadinya harusnya anagen tumbuh terus, langsung masuk ke fase telogen. Begitu masuk telogen, langsung rambutnya lepas banyak. Jadi lebih singkat ya dok Lebih ya. singkat fase Dok, telogennya. jadi penasaran juga kalau gitu ya untuk tahu apakah ini mulai terjadi kerontokan yang harus diintervensi lebih lanjut sama yang masih normal, itu seperti apa dok? Berapa helai rambut rontok yang dikatakan masih normal gitu mungkin dok ya? Nah berapa yang kira-kira wah ini udah mulai tanda-tanda saya kayak harus konsul lebih lanjut nih. Baik, jadi untuk sehari rata-rata normal 50 helai sampai 100 helai. Kadang-kadang pada saat datang pasien ke saya tanyakan berapa nih setiap hari. Nah kadang-kadang ada juga pasien yang insecure udah sudah 50 sudah berobat. Nah itu sebenarnya bagus juga. Tapi yang memang harus dikhawatirkan kalau lebih dari 100 Lebih dari 100 helai per hari dok ya? per hari, betul. Wow. Hitungannya hari. Oke. Jadi memang harus dihitung nih setiap hari berapa helai yang rontok. Oh itu tanda-tandanya bro. Nah, Mas Noval, jadi penasaran lagi nih. Mas Noval, kalau dulu pertama kali sadar ini sudah mulai rontok itu pas lagi ngapain Mas? Dan apakah langsung kaget gitu atau ini masih biasa lah gitu? Dulu pas lagi nyisir sih, nyisir kok nggak berasa gitu ya. Kan rambut saya itu kesat sebenarnya. Oh, Jadi rambut panjang gitu. Nyisir bagian belakang gitu. Nggak berasa, saya kan rambut saya itu panjang itu ikal. Jadi setiap kali disisir nyangkut. itu, Nyangkut. ya. Maksudnya lebih ke arah susah lah ya, Ya, gitu. bukan nggak berasa dirasain Mas. Nggak berasa, itu. kok Nah, kayak bolong berarti pada gitu. saat itu seperti kayak dokter tadi, pas disisir langsung banyak yang jatuh atau gimana Mas? Tapi pas disisir nggak ada yang rontok. Tapi bingung setiap ada ubin tuh pasti ada rambut. Jadi pas disisir nggak ada. Jadi mungkin rontoknya itu nggak tahu dah lagi apa gitu. Pokoknya pas lagi sisir emang nggak ada kerontokan, tapi tiba-tiba ada aja di ubin gitu. Ini kayaknya masuk dok ke sesi kita yang sebelumnya, bukan sesi lah, episode selanjutnya sebelumnya ya, yang tentang orang stres itu nggak tahu dirinya lagi stres. Ya. Nah ini orang lagi rontok rambutnya nggak sadar dia lagi rontok rambutnya, betul ya? Ya. Nah dok, kalau misalnya menyikapi hal yang seperti itu dok, nah baiknya gimana dok? Kita nggak tahu, kayak Mas Noval dari kasusnya nggak tahu rambut itu lagi rontok, ternyata compile hilang rambutnya dan udah terlambat kan akhirnya. Nah itu bagaimana dok? Jadi rata-rata memang orang kalau ditanya bapak ibu lagi stres nggak? Enggak katanya gitu. Oke, bener Tapi berarti ya. tapi kita tetap harus gali lagi. Apakah ada masalah di keluarganya? Apakah memang beban kerja menumpuk di akhir-akhir minggu ini? Kemudian tidurnya lagi tadi gimana tidurnya? Kadang-kadang kan tidurnya bener tapi mungkin kurang waktunya. Tidurnya tidak sesuai waktu yang disarankan. Itu juga sangat amat ada stres ya, bikin stres. Iya. Jadi emang kalau saya sih akan bilang ke pasien, kita harus bisa manajemen stres ini. Jadi memang rata-rata tuh kelemahannya tuh pasien tidak merasa dirinya stres. Itu yang semuanya jadi bikin terlambat penanganannya. Dok, mau tanya juga nih, kan kalau melihat dari riwayat Mas Noval, tadi di riwayat di keluarganya tidak ada. Maka kemungkinan bisa jadi arahnya karena faktor stres pekerjaan atau tadi nutrisi yang
tidak seimbang, kemudian juga kebiasaan tidur yang buruk. Nah, tapi kan hal itu sebenarnya terjadi pada banyak orang, Dok ya. Maksudnya mungkin saya atau juga Bro Azhar ya, kita juga mungkin tidurnya kurang, makan gizi nggak seimbang. Tapi kenapa bisa terjadi kerontokan pada beliau, sementara di kita alhamdulillahnya belum atau jangan sampai ya jangan. terjadi ya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau yang stres kita sebutnya sebagai telogen effluvium diagnosisnya. Kalau yang karena genetik androgenetik alopecia. Nah, kenapa bisa terjadi pada Mas Azhar, pada yang pasien lain tidak bisa? Karena emang kadang-kadang suatu keadaan stres itu bisa berimbas ke manapun. Kebetulan aja mungkin Mas Noval? Noval pertama kali mengalami hal tersebut, tapi mungkin pasien lain, kemudian pasien A, B, C mungkin beda-beda stresnya, mungkin ke lambung, mungkin ke organ yang lainnya. Jadi memang bagaimana bawaan daripada orang tersebut, individu tersebut gitu. Iya, Berarti sangat case by case juga ya, Dok ya. Yes, sebenarnya. betul. Wah, ini menarik nih. Lanjutin tadi apa namanya? Stres itu kayak udah nggak bisa dihindari lah, Dok, apalagi zaman sekarang. Apalagi yang hidup mungkin di ibu kota, mungkin yang lebih macet lah dan macam-macam. Kita kebetulan ada sedikit video nih, Dok. Nah, nanti bisa dibukain sama tim. Nah, kita bisa sambil lihat ya. Nah, in the battle between overthinking and stress ya. Yang menang itu adalah rambut rontok. Yes. ini Ya, gokil relate juga ya. tim kreatifnya bisa dapat aja kayak gini nih. Ini masih relate ya kayaknya dengan yang disampaikan relate tadi nih. ya. Coba ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Satu lagi. Nah, me changing my mood after I found out that depression and stress cause hair fall. Malah berusaha nyantai kayak malah melarikan diri dari kenyataan ini. Iya. Iya. Kayak lebih udahlah bodo amat gitu ya. Nah, Dok, dengan mungkin nanti sebelum ke Mas Noval mungkin ya. Pendapat dokter tentang ini gimana, Dok? Apakah yang benar atau mungkin ini cuman ya kekhawatiran kita yang berlebih aja? Kalau untuk rambut memang sangat erat kaitannya dengan ya pola hidup juga, termasuk stres juga. Tapi yang diingat adalah selain faktor yang tadi disebutkan juga setiap hari mungkin kebiasaan seperti keramas, kemudian menyisir rambut, kemudian kadang-kadang ada juga yang keramas pakai air yang sangat panas, misalnya ya air parut panas bisa bikin rontok juga itu. Jadi memang hair dryer terlalu dekat dengan keadaan di mana panasnya benar-benar panas, itu juga nggak boleh. Jadi memang sepertinya sederhana semuanya, tapi kalau dilaksanakan terus-menerus pasti akan ada efek buruknya yang memang tidak diinginkan ya. Gitu. Dok, tadi boleh nggak didetailkan lagi? Jadi Iya, menarik tuh. itu menarik banget tuh. Air terlalu panas, Air hair terlalu dryer panas. terlalu dekat, atau ada lagi, Dok, yang mungkin kita nggak sadar nih sehari-hari. Ini mungkin Bro Oh, iya. tambahannya. Kalau pada wanita mungkin terlalu kenceng mengikat rambut bisa. Oke. Kemudian pakai topi misalnya terlalu lama. Kadang-kadang kan kulit kepala itu kan perlu bernafas juga seperti halnya kulit area lain. Kalau ditutupin terus-menerus memang akan bikin areanya tidak sehat ya kulit kepalanya gitu. Dok, kalau gitu bagaimana dengan rekomendasi shampoo dan juga conditioner? Sebenarnya bagusnya itu shampoo itu berapa kali sehari, khususnya untuk laki-laki nih. Iya. Apakah kalau tiap hari itu sebenarnya bagus atau justru nggak bagus gitu terhadap? Sama berarti kita sampoan tiap hari ya? Nah ini juga betul, ini juga banyak kesalahan yang terjadi. Sebenarnya memang kita harus lihat dulu apakah kulit rambutnya normal, berminyak, kemudian kering. Kalau kering biasanya cukup seminggu 2 kali aja keramasnya. Kalau memang normal cukup 2 hari sekali. Tapi kalau berminyak sekali memang boleh tiap hari. Jadi memang situasional itu. Oh, oke. Tahunya kita berminyak atau kering tuh bagaimana, Dok? Untuk orang awam nih bisa tahu, saya ini tipe yang berminyak, saya tipe yang kering gitu. Jadi kalau berminyak sebenarnya kalau dalam beberapa waktu bisa menimbulkan minyak yang berlebihan di kepala. Kadang-kadang gampang juga mengalami ketombe. Biasanya situ yang kulit berminyak gitu. Kalau peran conditioner, Dok? Kalau peran conditioner sendiri sebenarnya sangat baik untuk melembutkan rambut. Tapi kadang-kadang kesalahan yang terjadi, conditioner itu dipakai di batang, di kulit kepalanya, harusnya di batangnya harusnya aja. di batang rambutnya. Betul. Supaya lembab maksudnya. Iya. Oke. Wah, ini
info sangat menarik nih ya. Yes. Nah, ternyata nggak salah teman-teman semua ya. Sudah takut saya tadi. Nah, tapi balik ya ke Mas Noval. Mas ngelihat yang video-video tadi ngerasa relate nggak Mas? Dan di bagian mana relate-nya? Dan mungkin nyambung ke yang pernyataan dokter tadi, apakah ada yang dilakukan berlebih tadi ya, melihat dari situasi apakah Mas memang jangan-jangan rambutnya ya normal aja tapi mau tiap hari keramasnya atau gimana Mas? Ya sesuai sih, tapi dibilang ya dengan dokter ini juga sesuai aja sih. Kalau nggak gini Intinya mungkin gimana? kan tadi juga dibilang tuh di artikel yang kita sampaikan ya, di mana pada kondisi overthinking atau stres yang menang adalah akhirnya rambut rontok gitu. Pengen tahu deh, penasaran kalau dari sisi Mas Noval yang udah mengalami kerontokan ini berapa lama berarti? Jalan 4 tahun berarti Jalan sekarang. 4 tahun ya. Sebenarnya seberapa penting aspek rambut itu terhadap mungkin kepercayaan diri kah, atau ya inilah ya apa namanya, Daily life-nya. daily life-nya gitu, kesehariannya. Baik dari jawab 2 sisi. Boleh. Oh, 3 sisi juga boleh. Ya, masih dari sisi pertama itu dari pribadi. Pribadi itu maksudnya misalkan kita ngobrol dengan lawan jenis secara pribadi gitu ya. Misalkan untuk PDKT gitu lah. Itu jujur agak nggak percaya diri gitu. Apalagi dengan lawan jenis yang ceweknya itu lebih tinggi. Artinya kan dari bertatapan udah kelihatan. Oke. Nah kalau cewek pendek aman lah insya Allah, kecuali posisi duduk gitu. Saya juga berpikir. Jadi itu ya pengalaman itu. Nah terus kalau dari segi pekerjaan ya udah cuek aja. Yang penting misalkan yang lawan jenisnya perempuan, yang penting kerjaan beres. Dah gitu sih dok. Oke. Nah, saya penasaran sih untuk Mas Noval tapi cuman pengennya dijawab sama dokter. Dokter, ini kan sudah cukup lama Mas Noval. Apakah kategori ini terlambat atau sebenarnya masih bisa diperbaiki atau bahkan ini justru fase diperbaikinya, Dok? Kalau lihat dari Mas Noval kasusnya sebenarnya masih bisa diperbaiki. Oke. Asal segera ke dokter. Cuman kalau untuk kasus seperti Mas Noval ini penanganannya harus agresif. Jadi biasanya kita akan berikan pasti nanti tonik, sampo untuk penumbuh rambut. Kemudian juga ditambahkan dengan obat minum karena kan memang tadi sangat kurang ya. Sayur buah kita harus masukkan suplemen yang mengandung Fe atau zat besi, kemudian zat-zat lain zinc dan untuk memperkuat akar rambut. Lalu memang harus ditambah dengan treatment yang disarankan oleh saya. Kalau nggak agresif, cuman oles aja sih pasti tidak akan ada perubahan. Wah, jadi belum terlambat Mas Noval. Tadi nanti invoice-nya langsung dikirim aja. Iya. Dok, mau tanya nih Dokter Giwang, di era modern saat ini ya dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, kemudian juga tadi mungkin hal-hal tersebut memicu stres pada kita sehingga kita juga jadi sulit ngebagi waktu antara lifestyle yang sehat dan juga ya mungkin mau tidak mau akhirnya lifestyle kita juga nggak bagus gitu ya. Hal apa yang sering kali terlewat gitu dok, untuk khususnya adalah kita pekerja gitu ya, yang pada akhirnya mengakibatkan ya rambutnya jadi korban paling terakhir nih gitu. Barangkali ada masukan atau tips-tips nggak dok? Jadi saya sih jelaskan di sini rambut itu merupakan indikator kesehatan dan kosmetik. Seperti halnya kulit, kemudian kuku. Kalau nggak ada rambut, nggak ada kuku, pasti kan agak aneh ya tentunya, jadi insecure pasti. Iya. Nah memang seperti perawatan harian. Jadi kalau dari dulu mungkin perawatan hariannya terhadap rambut itu benar-benar diperhatikan, tentunya seperti kulit akan aman-aman aja. Kadang-kadang hal demikian tidak diperhatikan oleh suatu pasien atau orang ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dietnya, kemudian pola stresnya, nah keramasnya juga memang itu hal-hal yang sangat sederhana. Tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik tentunya akan membuat suatu masalah. Oke. Dok, mungkin mau melanjutkan lagi nih pertanyaan kita. Tadi kan dokter udah sampaikan bahwa penyebab dari rambut rontok ini bisa karena faktor genetik, bisa karena stres pekerjaan, maupun gaya hidup yang buruk ya dari asupan nutrisinya. Nah, tapi bagaimana dok kalau dengan aspek kosmetik terkait dengan pewarnaan rambut? Kan banyak juga baik laki-laki, perempuan di zaman sekarang itu udah banyak yang melakukan pengecetan pada rambutnya. Iya. Itu berdampak juga nggak dok dengan kerontokan rambut?
Nah kalau rontok rambut ini sebenarnya tidak serta-merta langsung bikin rontok. Jadi kalau misalnya kita harus pilih cat rambut yang bagus tentunya, yang hipoalergik. Iya. Kalau misalnya cat rambut bahan bakunya misalnya bahan kimia terlalu keras, nanti akan menyebabkan suatu penyakit dermatitis kontak alergi, jadi iritasi atau alergi di situ di kulit kepalanya. Nah itu yang bikin rontok. Tapi kalau cat sendiri sebenarnya kalau memang hipoalergik aman tentunya. Oke, jadi tipsnya adalah pemilihan dari cat rambutnya dok ya, memilih cat rambut yang hipoalergik. Iya. Oke. Iya menarik. Nah dok, tapi kalau tadi kan tentang cat rambut dok, dan tadi genetik ada genetik yang terjadi bukan bawaan. Misalnya tadi adalah hamil dok. Ya. Karena kebetulan istri saya juga pas hamil kebetulan tuh rambut ternyata rontok lumayan banyak dok. Walaupun nggak pernah dihitung ya berapa. Itu juga apakah hal normal atau itu juga keadaan abnormal yang harus dikonsultasikan dok? Kalau memang pada saat hamil biasanya memang hormon-hormon tertentu ini akan meningkat. Oke. Nah hormon-hormon meningkat ini tentunya nanti ada kaitan dengan perontokan rambut. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, kalau memang rontok rambutnya masih dalam batas wajar sih masih aman saja. Tapi kalau memang sudah melebihi yang standar, memang harus segera ke dokter. Misalnya lebih dari 100 ya gitu Oke. sehari. Walaupun tadi bentuknya adalah lagi kondisi spesial ya, lagi hamil gitu, tetap indikatornya 100 helai rambut itu ya dok ya? Ya tetap indikasinya segitu. Cuma nanti biasanya terapinya setelah melahirkan biasanya. Oh oke oke. Wah ini menarik ya, ini informasi jangan sampai kepikiran dulu gitu ya dok ya, ibu-ibu yang hamil atau ya fokuslah terhadap janinnya dahulu. Mungkin kembali ke Mas Noval mungkin ya. Kayaknya tegang banget loh Mas, bener ini saya saya ngikutnya ngeliat jadi tegang juga. Tegang-tegang nanti takutnya makin rontok. Nah, Mas Noval, saya mau mau nanya sedikit ya dengan diskusi di kita tadi sama lihat di VT tadi. Sebenarnya kalau Mas Noval sekarang melihat seperti kondisi sekarang ini menjadi lebih tertekan atau sebenarnya jadi ingin gali lebih dalam sih Mas untuk yang tadi ya misalnya tindakan apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Lebih tertekan iya, lebih tertekan ya bener jujur ya. Nah ditambah usia muda gitu, ngeliat teman sepantaran kok nggak ada botak ya, paling ubanan doang gitu. Nah, terus kalau misalkan mau tindakan juga masih takut, misalkan udah banyak sih orang yang nyariin coba nih pakai sampo ini. Nah tapi takutnya tuh sensitif ke kulit nggak cocok. Nah tuh dampak itu kayak gimana gitu. Saya dulu pernah pakai perawatan muka, kulit tuh kayak apa ke kering terus kayak kesobek gitu, udah nggak pakai lagi. Nah trauma dari situ sih, makanya nggak pengen sembarangan pakai obat atau apa gitu. Kerontokan rambut yang paling sering diremehkan terjadi saat Keramas. wah bener nih, Yes. bener banget langsung connect-nya. Kenapa sih dok? Kalau misalnya selama 4-6 bulan tidak ada progres yang signifikan, nah biasanya baru disarankan untuk hair transplant. Keramas itu jadi 2 hari sekali cukup sebenarnya. Kadang-kadang kalau tiap hari juga rambutnya jadi rapuh. Jadi dari segi keramas pertama, itu kan sebenarnya simple ya. Tapi kalau dilaksanakannya tidak sesuai dengan anjuran, ya kadang-kadang bisa bikin rontok rambut juga. Kemudian nanti kalau untuk hair transplant sendiri, yang pasti harus ada donornya. Donornya itu dari rambut bagian belakang. Oke. Donornya adalah diri sendiri. Diri sendiri, nggak bisa rambut orang lain. Oh iya, Gitu. oke. Karena jadi dari diri sendiri kalau rambut belakang ini masih ada bisa sih dikedepankan. Boleh nanya nggak? Kalau pakai rambut palsu gimana? Rambut palsu mah bukan pengobatan ya, rambut palsu. Ya buat nutupin aja maksudnya.